Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Tetap semangat ya belajarnya. Dikit lagi kita akan menghadapi ujian sekolah untuk kenaikan kelas. Oke, kali ini bab selanjutnya setelah melewati bab bangun datar, kita masuk ke materi statistika. Apa aja sih yang dibahas dalam statistika? Oke, yang pertama itu kita dapat membahas pengertian dari statistika itu sendiri. Yang kedua, pengumpulan dan penyajian data dalam statistika. Dan yang ketiga, ukuran pemusatan data. Selanjutnya, masuk langsung ke pengertian statistika. Apa sih statistika itu? Ada yang tahu? Oke, statistika adalah ilmu tentang pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data. Sehingga sajian data yang telah diolah itu dapat memberikan informasi yang sangat mudah dipahami. Biasanya, dalam ilmu statistika, data adalah rangkaian informasi yang ditulis dalam bentuk angka. Itu pengertian dari statistika itu sendiri. Di dalam itu ada jenisnya. Jenis data itu ada kualitatif dan ada data kuantitatif. Data kualitatif merupakan data yang menunjukkan sifat. Di sini ada kata sifat atau keadaan suatu objek dan tidak bisa diukur secara numerik. Numerik itu adalah angka ya. Nah, jadi data kualitatif itu hanya berbentuk sifat atau keadaan. Contohnya gimana, Miss? Contohnya seperti ini. Data kualitas beras bulan Februari tahun 2020 yang kurang baik. Nah, di sini ada kata sifatnya kan kurang baik. Kurang baik. Bisa nggak itu dihitung dengan angka? Ya bisa ya. Maka data kualitatif, nih ada data kualitatif ini bentuknya adalah sifat atau kata-kata saja. Ya, bentuknya sifat atau kata-kata. Selanjutnya ada data kuantitatif. Nah, kalau kuantitatif di sini itu adalah kebalikannya. Merupakan data yang menunjukkan ukuran suatu objek. Jadi ukurannya disajikan dalam bentuk angka. Dan nilainya dapat berubah-ubah juga. Contoh, data pertumbuhan panjang tanaman kacang hijau pada tabel di atas. Dari data itu kita bisa mengetahui perubahan panjang batang kacang hijau dari angka yang diperoleh. Misal nih saya buat tabelnya ya. Itu kan nggak ada tabelnya. Misalnya di sini tabelnya itu ada hari, terus di sini ada panjang. Misalnya hari pertama panjangnya itu ada 0,1 cm. Hari kedua kalau pertumbuhan berarti tumbuh dong, nggak mungkin berkurang gitu. Maka di sini dikatakan nilainya dapat berubah-ubah sesuai periodenya. 0,5 cm terus sampai pengamatan hari keberapa gitu nanti disuruhnya. Itu adalah data kuantitatif. Jadi kalau data kuantitatif itu berupa angka atau pengukuran. Gitu ya. Kalau kualitatif itu adalah sifat atau kata-kata menggunakannya. Kalau kuantitatif itu angka atau pengukuran. Bisa dipahami jenisnya? Bisa dong, itu bisa ada perbedaannya, kuning dan merah kan. Oke, selanjutnya ada penyajian data. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar mudah dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Agar pembaca mudah dapat memahami yang disajikannya dalam bentuk tabel atau diagram. Penyajian datanya itu ada tabel. Nah, yang pertama, contoh penyajian data dalam bentuk tabel. Kita lihat.
Daftar berat badan 60 siswa SMP Pelita misalnya. Di sini itu cara bacanya seperti ini. Berat badan 40 kilo itu ada 6 jumlahnya. Terus 41 kilo itu 12. Terus 42 kilo ada 15 orang, 43 kilo ada 18 orang, 44 kilo ada 9, adalah 60 orang. Nah, misal di sini misalnya ada pertanyaan. Ada contoh selisih antara berat badan siswa yang terbesar dan yang terkecil adalah, misalnya ada pertanyaan seperti itu, berarti kalian selisih, namanya selisih berarti dikurang kan. Berat badan tertingginya berapa? 44. Oke. Berat badan 44 kg yang tinggi nih. Terus yang rendah, yang paling rendah itu ada 40 kilo. Yang kalian kurang atau yang kalian selisihkan itu adalah jumlah orangnya. Berarti selisihnya itu ada 44 kilo berapa orang? 9 orang dikurang 6 orang. Berarti hasilnya selisihnya berapa orang? 3 orang. Gitu. Gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang penyajian data dalam bentuk diagram. Ada diagram batang, ada diagram garis, dan ada batang lagi. Ini bukan batang ya, tapi lingkaran. Ini lingkaran. Nanti ditulis di catatan kalian. Oke, yang pertama diagram batang. Seperti ini ya. Penyajian data dalam bentuk batang atau balok yang digambar secara tegak dan mendatar disebut diagram batang. Contoh, diagram di samping menunjukkan hasil tanaman kol pada 6 bulan. Pada 6 bulan terakhir tuh. Nah, pada bulan apa jumlah penghasilan tanaman kol terbanyak? Kita lihat bulan apa yang paling tinggi. Bulan April. Berarti kalian tulis di sini bulan April, cara bacanya gitu ya. Ada berapa bulan April emang? Di sini kita lihat titiknya ada di sini. Apakah 12 ton? Oh, bukan, tapi 11 ton. Tuh yang paling tinggi. Terus, misalnya ada pertanyaan, berapa ton selisih antara penghasilan tanaman kol terbanyak dan paling sedikit di kurun waktu tersebut? Oke, tadi di bulan apa yang paling banyak? Yang paling banyak itu di bulan April. Yang paling sedikit itu di bulan apa? Juni. Selisihnya deh, kalau di bulan April itu ada 11 ton, sedangkan di bulan Juni ada Juni nih 2. Oh, nggak usah sih, ininya aja nih udah dilihat 2 ya, 2 ton. Maka 11 dikurang 2 hasilnya 9 ton. Ini adalah selisih. Bisa dipahami ya cara bacanya. Oke, nanti ini bisa kalian catat juga. Digambar Kamis, digambar dong. Oke, selanjutnya ada diagram garis. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data yang pengamatannya dilakukan dari waktu ke waktu secara teratur. Misal, timbangan badan, terus bisa tentang nilai tukar rupiah dolar yang terjadi tiap tahun dan lain-lain. Contoh, kita lihat ya di sini ya. Ini adalah diagram garis. Berapa banyak siswa yang memiliki berat badan kurang dari 43? Nah,
Nah, kalian lihat angkanya kurang dari 43 di sini dia maunya. Berarti yang kurang dari 43 itu ada 42, 41 dan 40. Coba berapa aja? Yang 40 kilo 6. Terus ditambah lagi, tambah berapa yang 41 kilo? 12. Tambah lagi berapa yang 42 kilo? Di sini titiknya di tengah-tengah ya, antara 16 dan 14, berarti tengah-tengahnya 15. Oke, berarti berapa nih? Berarti 6 tambah 12, 18 tambah 15, 30. 3 ya? 33 siswa. Oke, jadi di sini ada 33 siswa yang berat badannya kurang dari 43 kilo. Nah, sekarang apalagi contohnya berapa selisih antara berat badan terbesar dan terkecil? Nah, berat badan terbesarnya 44 kilo. Kayak tadi berarti ini ya. Berarti 9 langsung. 9 dikurang 6 berarti 3 apa? Selisihnya 3 siswa. Oh, dia maunya berat badan. Kalau misalnya berat badan berarti dilihatnya 44 langsung. 44 dikurang 40. Bukan ini ya, ini masih siswanya. 44 kilo dikurang 40 kilo. Berarti selisihnya adalah 4 kilo. Gitu ya, beda kalau yang tadi kan orangnya yang itu. Kalau ini adalah berat badannya. Oke, bisa dipahami? Nanti dicatat ya. Selanjutnya ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran biasanya digunakan untuk menunjukkan perbandingan suatu data terhadap keseluruhan. Biasanya besar daerah pada lingkaran dinyatakan dalam bentuk persen atau derajat. Sekarang saya tanya dulu, kalau misalnya persen itu totalnya berapa? Kalau persen, total keseluruhannya adalah 100%. Sedangkan derajat, kalau total keseluruhannya adalah 360 derajat. Oke, langsung. Contoh. Diagram di atas menunjukkan hasil panen di suatu desa. Berat seluruh hasil panen di desa tersebut ada 120 ton. Berat hasil panen jagungnya yang ditanya, ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk derajat. Di sini ada siku-siku ya. Kan ini ada yang belum diketahui nilainya. Kalau siku-siku dalam derajat berarti berapa derajat? 90 derajat. Oke, misalnya ini belum ada nilainya. Kalau mencari nilai si padi, tadi kalau satu lingkaran dalam derajat berapa? 360 derajat dikurang dengan jumlah yang diketahui. 90 derajat ditambah 45 derajat ditambah 45 derajat ditambah 30 derajat. Berarti 360 derajat kalian kurang dengan berapa hasilnya ini dijumlahkan? 210 derajat. Berarti 360 dikurang 210, 150 derajat. Di sini kalian tulis 150 derajat. Karena yang ditanya berapa hasil panen si padi, berarti kalian menggunakan rumus si yang ditanya per derajatnya, total derajat dikali banyak seluruh hasil. Nah, maka yang ditanya padi berarti 150 derajat per 360 derajat, dan di sini deh di atas aja ya. 150 derajat per 360 derajat dikali
120 ton. Nah, ini 0 sama 0 dicoret. Berarti hasilnya berapa? Maka hasil si padi adalah 50 ton. Itu cara mencari. Gitu ya. Kalau bentuknya persen, diketahui total barang yang dijual adalah 300. Jika baju yang dijual diagram tersebut, maka berapa baju anak? Kalau persen tadi totalnya berapa? Kalau persen totalnya 100%. Maka kalian untuk mencari si baju anak itu adalah 100% dikurang 40% ditambah 38%. Berarti 100% dikurang. Berarti berapa? 40 tambah 38, 78%. Maka hasilnya 22%. Maka yang tanyakan berapa baju anak. Kayak tadi. Baju anak berarti yang ditanya per total persennya dikali banyak barang. Oke, berarti yang ditanya baju anak berarti 22 per 100, total persennya 100 ya, dikali 300. Ini coret, nolnya 2, berarti 22 dikali 3, berarti 66 buah. Nah, gitu untuk menghitung dalam bentuk diagram lingkaran di persen. Oke. Nah, karena selesai materi yang akan dibahas seperti itu, mohon kalian catat dan kalian pahami di buku kalian masing-masing. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan langsung. Oke, untuk kali ini tidak ada tugas, hanya mencatat tugasnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Tetap semangat.